Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, punyai kekuatan penuh, skuad Timnas jadi tim mengejutkan di Piala Asia. Sirus Margono tampilkan jiwa nasionalisme jelang Piala Asia. Publik Malaysia inginkan Justin Hubner, dan PSSI diminta sering gunakan wasit asing untuk Liga 1. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Malaysia dikabarkan akan menghadapi dua laga uji coba berkelas pada Januari 2024, yakni menghadapi Oman dan Arab Saudi. Dua laga uji coba ini digelar sebagai persiapan Timnas Malaysia sebelum turun di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Namun, 1 bulan sebelum pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi nyatanya tidak kunjung menyetujui dikelarnya laga tersebut. Sebab Arab Saudi lebih memilih menggelar 3 laga uji coba kontra Lebanon, Hong Kong, dan Palestina sebelum turun di Piala Asia 2023. Batalnya gelaran laga uji coba ini membuat Malaysia dipermalukan. Bahkan sejauh ini belum diketahui siapa saja lawan Malaysia sebelum mentas di Piala Asia 2023. Di saat yang bersamaan, Timnas Indonesia justru sudah fix memilih lawan uji coba sebelum mentas di Piala Asia 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Vietnam menjadi lebih terbuka terhadap pemain asing keturunan Vietnam. Baru-baru ini, kiper Philip Nguyen telah memperoleh kewarganegaraan Vietnam dan memenuhi syarat untuk bergabung The Golden Stars di Piala Asia 2023. Di samping itu, pemain keturunan Vietnam bernama Charia Shah masuk dalam daftar skot tim U15 klub raksasa Inggris Manchester United. Charia Shah bermain sebagai gelandang tengah di mana dia dikenal kuat dalam merebut bola dari lawan. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan tembakan dari jarak jauh dan umpan yang akurat. Kabar terkini, Charia Shah dipanggil ke Timnas Inggris U15. Meski begitu, pemanggilan itu tak menutup kemungkinan dirinya bisa bermain untuk Timnas Vietnam. Kondisi ini harus menjadi perhatian Timnas Indonesia. Pasalnya, jika Charia Shah memilih paspor Vietnam, tentu bakal menambah kekuatan tim dari negara tersebut untuk bersaing dengan tim Garuda di Asia Tenggara. Seperti diketahui, pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2023-2024, PSSI menugaskan 2 wasit asal Jepang untuk memimpin pertandingan. 2 wasit asal Jepang tersebut adalah Futoshi Nakamura yang memimpin pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri dan Yusuke Araki yang bertugas di pertandingan Persita Tangerang melawan Persikabo 1973. Penggunaan wasit asing tersebut ternyata jadi perbincangan. Bagaimana tidak, penggunaan wasit asing di Liga 1 tersebut ternyata baru trial. Artinya, tidak seterusnya pertandingan kompetisi tanah air menggunakan wasit mancanegara. Namun, mantan manajer Pelita Jaya lalu Mara Satria Wangsa melihat jika di liga ke depan masih perlu menggunakan wasit asing. Ia mengungkap bahwa selama wasit asing memimpin, para wasit lokal bisa mengamati atau dilibatkan sebagai wasit cadangan. Jika wasit lokal kinerjanya bagus, mereka dipertahankan memimpin Liga 1. Sebaliknya, wasit yang sering melakukan kesalahan tidak digunakan lagi. Sebagaimana diketahui, PSSI berencana mengadakan pemusatan latihan di Turki mulai tanggal 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Selama berada di Turki, tim besutan Sintayong itu akan melakoni 2 laga persahabatan, melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024, lalu 4 hari kemudian menghadapi Iran di Qatar. Mengetahui hal tersebut, menariknya media Vietnam The Tao 24/7 turut menyoroti rencana matang PSSI itu. Media tersebut pun menyebut informasi terkait 50 pemain timnas Indonesia yang telah didaftarkan dan mengungkap bahwa salah satunya adalah gelandang bintang Marcelino Ferdinand. Meski masih terbilang muda, Marcelino menjadi pemain langganan timnas di era Sintayong. Di Piala AFF 2022, pemain ini banyak menyulitkan tim Vietnam di babak semifinal. Sebagaimana diketahui, saat ini ada salah satu pemain keturunan yang sedang menjalani proses pergantian kewarganegaraan secara mandiri. Pemain tersebut ialah Sirus Margono.
Ya, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini telah kehilangan status WNI-nya usai lama tak tinggal di Indonesia. Maka dari itu, dirinya ingin mengembalikan status WNI-nya dan berharap dipanggil Sintayong untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Di samping itu, mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu sebenarnya belum masuk kriteria Sintayong untuk menjadi bagian skuad Garuda. Kendati demikian, jika dilihat dari tekadnya untuk membela timnas Indonesia, sebenarnya bisa diacungi jempol. Sebab ia menunjukkan sikap nasionalisme untuk membela Garuda di dada. Beberapa supporter timnas pun juga berharap agar pemain Panathinaikos B itu bisa menjadi kekuatan skuad Garuda di masa depan, mengingat sang pemain masih berusia muda dan masih memiliki potensi yang apik. Pengamat sepak bola asal Inggris Steve Darby angkat bicara soal persaingan di grup D Piala Asia 2023. Ya, seperti diketahui, grup D Piala Asia 2023 diisi oleh timnas Indonesia, Irak, Jepang, dan Vietnam. Steve Darby mengungkap bahwa ia memiliki penilaian sendiri soal timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki materi bagus dan fans yang sangat bersemangat. Namun, prestasi skuad Garuda terhambat karena pengelolaan sepak bola yang kurang profesional. Meski begitu, timnas Indonesia tetap memiliki potensi mengejutkan di Piala Asia 2023. Pasalnya, PSSI selaku induk sepak bola nasional mulai bisa memberikan dukungan maksimal kepada skuad asuhan Sintayong tersebut. Dukungan inilah yang bakal jadi modal untuk tampil mengejutkan di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Justin Hubner telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Desember lalu. Saat ini, Justin Hubner sedang menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Di samping itu, ada kabar cukup mengejutkan yang datang dari akun media sosial Azamkul 19 yang mengatakan bahwa bek timnas Indonesia Justin Hubner masuk radar dua klub Malaysia Super League. Dua klub Malaysia Super League yang dimaksud adalah Johor Darul Takzim dan Selangor FC. Jika kabar itu benar adanya, apakah Justin Hubner bakal menerima tawaran dari JDT atau Selangor FC? Tentu peluangnya sangat kecil. Justin Hubner beberapa kali mengatakan memiliki tekad untuk melanjutkan karir di Eropa. Terlebih, bek 20 tahun ini memiliki karir yang cemerlang di benua biru. Pemain berdarah Belanda ini berstatus kapten di Wolverhampton Wanderers U21. Selain itu, ia juga sudah dimasukkan ke dalam skuad utama saat Wolverhampton bertandang ke markas Arsenal pekan lalu. Tentu hal tersebut langsung menarik perhatian supporter timnas dan tak ikhlas jika Hubner berlabuh di tim Asia Tenggara. Jelang menghadapi berbagai ajang bergengsi, timnas Indonesia melakukan persiapan terbaiknya. Ya, termasuk PSSI yang melakukan proses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satu calon pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun mengaku terkejut dengan antusias pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, belum resmi menjadi bagian dari skuad Garuda saja, jumlah follower Instagram pribadinya melejit drastis berkat netizen tanah air. Padahal pemain berusia 25 tahun itu mengatakan bahwa ia sempat berhenti menggunakan Instagram. Sebelum berhenti, Ragnar Oratmangun mengaku jika hanya memiliki followers 1000-an. Namun, kini jumlahnya meningkat lebih dari 33.000 setelah namanya semakin dikenal karena bakal jadi kandidat pemain naturalisasi timnas Indonesia. Di samping itu, ia juga tak sabar untuk membela skuad merah putih. Namun, sepertinya proses perpindahan kewarganegaraannya kemungkinan besar masih akan diproses awal tahun depan.